1 menit lagi ya. Oke, kita mulai ya, Pak. Yang belum submit, nggak apa-apa di skip dulu, di pending dulu, kita ke materi dulu. PowerPoint-nya sudah terlihat jelas? Terlihat, Kak. Udah, Kak. Oke, sip. Baik, ini pertama kali ya dengan Kak Anita ya? Iya. Oke, sip. Nah, em, di sini Kak Anita ngasih drill soal ya. Tujuannya apa? Supaya kita terbiasa mengerjakan soal-soal tipe SNPT. Nah, terus materinya gimana, Kak? Materinya nanti aku sisipkan per soalnya gitu. Oke, langsung aja biar nggak lama-lama. Nah, di sini ada, oke, guys. Oke, soal yang pertama nih. Data berikut ini menunjukkan data peserta seleksi ujian dan peserta yang diterima masuk Universitas Ruang Harapan. Persentase kenaikan peserta yang lulus diterima dari tahun 2022 ke 2023 adalah, nah, gimana nih caranya kira-kira? Coba dicoba dulu, dihitung dulu. Aku kasih waktu 3 menit dari sekarang. 8.44 kita bahas. PPT-nya nggak jelas. Nggak jelas gimana maksudnya? Gambarnya blur atau gimana? Gambarnya. Oh, gambarnya. Oke, oke, bentar ya. Kalau seperti ini, apakah sudah jelas? Aman, Kak. Oke, sip.
Oke, ada yang menjawab 67%. Yang lainnya? Yang lainnya gimana? 66%. Oke, kita bahas saja ya. Oke, pilihan gandanya tadi A 20%, B 40, C 65, D 67, E 75. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada 66 ya. Coba aku tulis aja di sini. A itu 20%. Kemudian B-nya 40%. C-nya 65%. D 67%. Kemudian E 75%. Oke, ada yang menjawab 40. Oke, kita bahas saja ya. Pada 2022 itu adalah 3.000 ya di sini. Kemudian untuk 2023 ini 2023 ya, potong ya. 2023 itu adalah 5.000. Ups. Nah, 2023 itu 5.000. Maka di sini 5.000 dikurangi 5.000 dikurangi 3.000 dibagi dengan 3.000. Kemudian karena yang ditanyakan adalah persentase, maka kita kalikan dengan 100%. Sehingga sama dengan 5.000 dikurangi 3.000, yaitu 2.000 dibagi 3.000 dikali dengan 100%. Nolnya kita coret, maka di sini sama dengan, bukan sama dengan ya, mendekati 67%. Nah, jadi jawabannya adalah D, 67%. Oke. Banyak yang menjawab 67% ya, iya. Gimana? Izin bertanya, Kak. Itu untuk yang 3.000 buat pembaginya itu dari mana? Nah, karena yang diminta kan kenaikan peserta yang lulus ya. Karena yang diminta adalah kenaikannya, maka di sini awalnya 3.000, kemudian ke 5.000, maka di sini dibagi dengan nilai awalnya. Gitu.
Iya, Kak, makasih. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, grafiknya masih sama. Pihak universitas mencurigai bahwa kualitas soal ujian penerimaan universitas tersebut menjadi jauh lebih mudah di tahun X. Tahun berapakah itu? Kira-kira tahun berapa? Kelihatan nggak ya ininya, gambarnya? Kelihatan Kak, aman. Oke, sip. Oke, banyak yang menjawab 2023. Oke ya, coba kita bahas. Jadi di sini untuk 2020 banyak pendaftarnya adalah 5.000, yang diterima hanya 1.000. Berarti 2020 itu adalah 1.000 banding 5.000 dikali 100%. Maka di sini 20%. Kemudian lanjut 2021 yang mendaftar adalah 6.000, banyak yang diterima 2.000. Maka 2.000 dibagi 6.000 dikali 100%. Maka sama dengan 33,3%. Lanjut, untuk 2022, yang mendaftar 7.000, kemudian yang diterima 3.000. 3.000 per 7.000 dikali 100%,
maka sama dengan 42%. Kemudian 2023 yang mendaftar 8.000, yang diterima 5.000. Dikali 100%, maka sama dengan 62,5%. Karena persentasenya lebih banyak atau paling banyak, maka indikasinya 2023 itu soalnya lebih mudah. Jadi jawabannya adalah D. Oke, benar banget. Lanjut. Nah, silakan dikerjakan dulu. Oke, coba kita bahas ya. Banyak yang menjawab D. Nah, di sini uangnya adalah 5 juta, kemudian labanya 40%. Maka 5 juta ditambah dengan 40% dari 5 juta. Sehingga di sini 5 juta ditambah 40%-nya dari 5 juta itu adalah 2 juta. Sehingga totalnya adalah 7 juta. Oke. Iya. Lanjut. Dikerjakan dulu.
Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Ya, yang lainnya. Dikenakan pajak setelah didiskon ya. Oke, kita bahas. Jadi pertama harganya 120.000, kemudian didiskon 20%. Maka di sini 20%-nya dari 120.000. Coret, coret, coret. Berapa ini? 12, ini ya, 24.000 ya. 24.000. Kemudian, sehingga harga bajunya adalah 120 dikurangi 24, maka harganya menjadi 96.000. Kemudian dikenakan pajak 20%. Jadi di sini pajaknya yaitu 20% dari 96.000. 20 per 100 kali 96.000. Coret, 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 coret. 9.600 kali 2. Maka berapa? 9.600 dikali 2. 18, 19.200 ya. 19.200. Sehingga harus bayar, total bayarnya adalah 96.000 ditambah 19.200. Oke, 9 tambah 6, 115.200. Jawabannya adalah B. 115.200. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Saya, oke, sip. Lanjut. Nah, coba dikerjakan dulu.
Oke, kita bahas ya. Jadi di sini diketahui bahwa oke, jadi di sini diketahui bahwa 2 bagian kecap, 3 bagian garam, 1 bagian lada. Jika Agus akan membuat nasi goreng dengan kecap sebanyak 50, berarti banyaknya garam dan lada adalah, jadi karena kecapnya adalah 50 gram, maka di sini kita misalkan 2x itu sama dengan 50, sehingga x-nya sama dengan 25. Kemudian untuk garamnya, garam berarti 3x ya, karena x-nya 25, maka 3 kali 25, sehingga sama dengan 75. Kemudian untuk ladanya adalah 1, maka di sini 1x, maka sama dengan 1 kali 25, sama dengan 25. Yang ditanyakan banyaknya garam dan lada, sehingga 75 tambah 25 yaitu 100. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Habis ini ganti PowerPoint lagi ya. Dikerjakan dulu. Oke, kita bahas saja ya. Banyakkan jawab B. Nah, di sini diketahui bahwa Agus akan membuat nasi goreng dengan garam dan lada sebanyak 24 gram. Garamnya adalah 3 bagian, ladanya 1 bagian. Maka di sini 3x ditambah 1x itu sama dengan 24. 3x tambah 1x, maka 4x sama dengan 24, sehingga x-nya sama dengan 6. Kemudian, yang ditanyakan adalah selisih antara lada dan kecap. Karena kecap itu 2 bagian, maka 2x, kemudian ladanya 1x. Maka di sini sama dengan 1x ya. Nah, 1x itu sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah B. Oke, nah
karena ini soal terakhir dan waktunya masih banyak, aku mau tawarkan ke kalian, mau soal figural atau soal kuantitatif, PU kuantitatif. Kuantitatif. Soal PU kuantitatif ya. Oke, sebentar ya. Aku ganti dulu. Nanti PowerPoint ini aku share. Oke. Oh, ada yang figural, ada yang kuantitatif. Mungkin nanti bisa dua-duanya ya kalau waktunya masih. Oke, kita ke PU kuantitatif dulu. Kalau misalkan nanti waktunya masih banyak, kita lanjut ke figural. Oke, nah untuk soal nomor 1. Di sini, seorang pemborong akan membangun sebuah gedung sekolah dalam waktu 3 bulan dengan 60 pekerja. Setelah berlangsung 1 bulan, pekerjaan tersebut harus terhenti selama setengah bulan. Banyak pekerja tambahan yang diperlukan agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu adalah. Jadi di sini inginnya tetap selesai 3 bulan meskipun telah terhenti setengah bulan. Maka solusinya yaitu pekerjanya harus ditambah. Nah, pertanyaannya yaitu harus menambah berapa banyak pekerja supaya tepat waktu selesainya gitu. Kemudian untuk soal ini, itu adalah tipe soal perbandingan. Perbandingan itu ada dua, senilai dan berbalik nilai. Kira-kira untuk soal ini, senilai atau berbalik nilai? Hmm, senilai. Ayo, senilai atau berbalik nilai? Nah, oke, aku review sedikit. Kalau Berbalik nilai. senilai, gimana? Kayaknya berbalik nilai, Kak. Oke, berbalik nilai ya. Kalau senilai gimana, Kak? Kalau senilai itu, contohnya kalau misalkan kita beli permen, semakin banyak permen yang kita beli, maka bayarnya juga semakin banyak. Semakin sedikit permen yang kita beli, maka kita juga bayarnya semakin sedikit. Itu senilai. Kalau berbalik nilai, contohnya yaitu kita membangun sebuah jembatan. Semakin banyak pekerjanya, maka hari yang dibutuhkan semakin sedikit. Sebaliknya, kalau semakin sedikit pekerjanya, maka hari yang dibutuhkan semakin banyak atau semakin lama gitu. Nah, cara ininya yaitu tipsnya yaitu kalau untuk membangun entah membangun gedung, membangun jembatan, itu menggunakan perbandingan berbalik nilai. Tuh. Oke,
Rumusnya yaitu X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Diingat-ingat kalau berbalik nilai maka Y2 per Y1. Kalau senilai gimana, Kak? Kalau senilai, aku tulis di sini. Kalau senilai yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Ini berbalik nilai. Kemudian dari rumus ini, kita kalikan silang, maka X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. X1-nya di sini kita misalkan bulan ya, atau waktunya. Y-nya kita misalkan pekerja. Sehingga X1-nya adalah 3, pekerjanya 60. X2-nya yaitu ini. Setelah berlangsung 1 bulan, berarti 1. Nah, ketika berlangsung 1 bulan, banyaknya pekerja ada 60. Ditambah terhenti selama setengah bulan. Maka di sini setengah. Banyaknya pekerja ada berapa kalau terhenti? Apakah ada yang bekerja? Nggak ada. Nggak ada ya, berarti banyaknya pekerja adalah 0. Ditambah, karena totalnya adalah 3 bulan, sedangkan di sini masih menghabiskan waktu 1 bulan setengah, maka supaya tepat waktu, di sini kurang 1,5 bulan. Banyaknya pekerja yaitu 60 ditambah A. A ini apanya, Kak? A ini adalah tambahan pekerjanya, supaya selesainya tepat waktu 3 bulan. Langsung kita hitung. 60 kali 3, 180. 60 kali 1, 60. Setengah kali 0, itu 0. 1,5 kalau dijadikan pecahan biasa, maka 3/2 dikali 60 tambah A. 180 sama dengan 60 ditambah 3/2 dikali 60 itu adalah 90 ditambah 3/2 A. 180 sama dengan 150 ditambah 3/2 A. 150 pindah ke kiri, maka menjadi pengurangan, sehingga 30 sama dengan 3/2 A. Atau 30 kali 2, 60 sama dengan 3A. Sehingga A-nya yaitu 20. Jadi jawabannya adalah C. Di Intan kok bisa jawab D? Ayo. Jangan lupa ya, di sini masih 30 sama dengan 3/2A. Yang diminta adalah A-nya saja, ya. Jadi, 2 di sebelah kanan ini pembagian, kalau pindah ke kiri jadi perkalian. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk soal yang pertama ini? Aman? Kak, Iya. itu berarti ini pakainya senilai atau berbalik nilai, Kak? Pakai berbalik nilai, ya. Kalau membangun, entah membangun jembatan, entah membangun rumah, itu menggunakan berbalik nilai. Yang kita pakai ini ya. Nah, ini hanya itu saja. Apa ya? Buat pembanding saja supaya kita ingat. Kalau berbalik nilai maka Y2 per Y1, kalau senilai Y1 per Y2. X-nya waktunya, terus Y-nya yang pekerjanya. Kalau Betul. dibalik boleh. Gimana? Sama aja ya. Kalau dibalik boleh kan ya, sama aja. Saya X-nya buat pekerja, Y-nya buat waktu. Boleh.
Karena di sini perkalian, jadi bisa dibolak-balik ya. Oke. Oke, sip. Kita lanjut ya. Ke soal yang kedua. Nah, silakan dikerjakan dulu. Aku kasih waktu 2 menit. Oh, 3/2 kali 60 jadi 90. Jadi 60 kali 3 berapa? 60 kali 3 itu kan 180. 180 dibagi 2, 90. Coba ya aku tulis di sini. Ini guys. 3/2 dikali 60. 60 kali 3 itu 180 dibagi 2, maka 90. Oke, sip. Yuk, lanjut. Kita move ke soal yang kedua. Ini aku kasih clue ya. Untuk tepung, itu adalah 50 dikali dengan 0,12 kilo ditambah 0,21 kilo ditambah 0,30 kilo. Ini nanti sama dengan berapa? Kemudian untuk harga tepung itu 12.000 per kilo. Dikalikan dengan hasilnya tepung ini nanti berapa? Kalau untuk gula juga sama. Gula juga sama, di sini 50 dikali 9/100 tambah 11/100 tambah 15/100 kilogram. Nanti hasilnya berapa? Kemudian dikalikan dengan harga gula 18.000. Oke, lanjutkan.
Oke, kita bahas ya. Untuk tepung ini hasilnya 31,5 kilogram. Berarti di sini dikalikan dengan 31,5 kilogram. Sama dengan berapa di sini? Untuk tepungnya 378.000. 378.000 ya. Oke, kemudian kalau untuk gulanya itu adalah 35/2 kilo. Sehingga harganya yaitu 35/2 kilo dikali 18.000. Sama dengan 315 ya. Kemudian untuk telurnya, telur totalnya itu adalah 350. Sehingga harganya, total harganya yaitu 350 dikali 3.500 yaitu 1.225.000. Nah, kemudian kalau dijumlahkan, maka hasilnya adalah A. Oke, lanjut ya. Nah, soal yang ketiga. Coba dikerjakan dulu. Aku kasih waktu 3 menit. Nanti PPT-nya ini aku kirim kok, guys. Di chat ya, kalau misalkan ini sudah selesai. Anakku itu
Oke, kita bahas ya. Belum ada yang benar nih sejauh ini. Oke, bentar ya. Kita bahas. Nah, di sini dua buah persegi panjang memiliki keliling yang sama. Persegi panjang yang pertama itu adalah ukurannya 9 sama 4. Kemudian yang kedua ukurannya panjangnya A, lebarnya B. Oke, kita cari dulu keliling pada persegi panjang yang pertama atau kita simbolkan dengan K1. Kelilingnya yaitu 2 dikali P tambah L. 2 dikali P-nya adalah 9 tambah 4. 9 tambah 4, 13 kali 2, yaitu 26. Kemudian untuk luas persegi panjang yang pertama, nah, di sini luasnya adalah 9 kali 4. Oke, kemudian untuk luasnya berarti 9 kali 4 yaitu 36. Kemudian di sini diketahui bahwa memiliki keliling yang sama. Memiliki keliling yang sama. Jadi di sini bisa kita tuliskan K1 itu sama dengan K2. K1-nya adalah 26 ya. Kemudian K2-nya yaitu 2 dikali P tambah L. Panjangnya adalah A, lebarnya B. 2 di sini perkalian, kalau pindah maka menjadi pembagian, sehingga 13 sama dengan A tambah B. Nah, A tambah B-nya kan 13, maka kemungkinan yang pertama, kalau A-nya itu sama dengan 12, di sini kan ini ya, A dan B adalah bilangan bulat positif, A-nya harus lebih besar dari B. Maka kalau A-nya sama dengan 12, B-nya sama dengan 1. Sehingga luas 2-nya yaitu 12 kali 1, maka 12. Kemungkinan yang kedua, kalau A-nya itu sama dengan 11, maka B-nya sama dengan 2. Sehingga luas 2-nya sama dengan 22. Kemungkinan yang ketiga, ketika A-nya itu 10, maka B-nya sama dengan 3 ya. Oke, B-nya sama dengan 3, sehingga luas 2-nya, sebentar guys, sehingga luas 2-nya itu adalah 30 ya. Kemudian kemungkinan yang keempat, ketika A-nya itu 9, maka B-nya sama dengan 4. 9 kali 4 itu 36. Kemungkinan yang kelima, ketika A-nya 8, maka B-nya 5, sehingga luas 2-nya 40. Kemungkinan yang keenam, ketika A-nya itu 7, B-nya 6, sehingga L2-nya 42. Apakah ada kemungkinan ketujuh? Kalau kemungkinan ketujuh, itu berarti A-nya 6, B-nya 7 ya. Kalau A-nya 6, B-nya 7, itu tidak memenuhi. Karena yang diminta adalah A lebih besar dari B. Jadi di sini kemungkinannya sampai 6. Kemudian
jangan senang dulu, jangan terkecoh dulu. Di sini ada kata-kata jika luas persegi panjang yang kedua lebih dari luas persegi panjang yang pertama, maka banyaknya kemungkinan adalah luas persegi panjangnya pertama adalah 36 ya. Sedangkan di sini yang lebih dari 36 itu ada dua kemungkinan, yaitu 40 dan 42. Jadi jawabannya adalah A. Oke, jawabannya 2 ya, atau A. Gimana, ada yang masih dibingungkan untuk soal ini? Aman? Aman, Kak. Mau tanya, Oke. Tanya apa? yang itu yang cari kemungkinannya, itu teh kan yang A-nya 12, itu teh nyari angkanya teh yang tadi sesudah 13, 12 gitu, bukan, Kak? Nah, ya, jadi di sini guys. Ini ya, karena kan diketahui bahwa A tambah B itu sama dengan 13. Dan syaratnya A-nya harus lebih besar dari B. Maka kemungkinannya pertama, kalau A-nya kita pakai 12, sehingga B-nya 1. Karena 12 tambah 1 hasilnya 13. Kemungkinan yang kedua, kalau A-nya 11, maka B-nya 2. Karena 11 tambah 2 hasilnya 13. Kemungkinan yang ketiga, kalau A-nya kita pakai 10, maka B-nya sama dengan 3. Jadi 10 tambah 3 yaitu 13. Kemungkinan keempat sampai kemungkinan keenam juga sama. Gitu. Gimana? Sudah paham? Paham, Kak. Makasih. Oke. Sip, kita lanjut ya. Ini nanti aku kirimkan kok. Oke. Nah, soal ini. Jika jumlah bilangan pada setiap baris, setiap kolom, dan setiap diagonal bernilai sama, maka bilangan yang tepat untuk mengisi kotak yang bersimbol tanda tanya adalah gimana? Dikerjakan dulu. Aku kasih waktu 2 menit ya. Oke, banyak yang jawab B ya. Coba kita bahas. Ups. Nah, kita hitung yang lengkap dulu. 12 tambah 5 tambah 10 itu adalah 27. Kemudian kita hitung kolom yang tengah ini. 5 tambah 13 tambah berapa lagi supaya hasilnya 27, maka di sini ditambah 9. Sehingga yang tanda tanya ini adalah 12 tambah 9 tambah berapa lagi supaya 27, maka di sini 6. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Nah,
Ingat ya, di sini kita tidak boleh menggunakan kalkulator atau alat bantu apapun. Aku kasih waktu 2 menit. Oke, kita bahas ya. Nah, karena kita tidak boleh menggunakan alat bantu apapun, maka di sini kita mencari ide untuk mengerjakan ini. A itu adalah 7/4 kali 0,31. Kemudian B 7/12 itu kita rubah menjadi 7/4 kali 1/3 kali 0,93. Karena 4 kali 3 itu hasilnya 12 ya. Jadi sama ya 7/12. Kita hitung 7/4 dikali 0,93 dibagi 3 yaitu 0,31. Karena A dan B ini sama ya, sedangkan yang diminta itu adalah yang paling kecil, maka jawabannya bukan A maupun bukan B. Sekarang yang C, yaitu 14/12. 14/12 itu kita pecah ya menjadi 7/4 dikalikan dengan 2/3 ya, dikali 0,465.
kita biarkan dulu yang D sekarang. 7/24 kita pecah menjadi 7/4 dikalikan dengan 1/6 kali 1,86. Nah, maka 7/4 dikali 1,86 dibagi 6 yaitu 0,32. Karena di sini 0,32 itu lebih besar daripada 0,31, maka jawabannya bukan D. Sekarang yang E. 21/24 dipecah menjadi 7/4 dikalikan dengan 3/6 dikali 0,465. Nah, 3/6 itu kan menjadi 1/2 ya. Disederhanakan. Sekarang C sama E. Nah, C sama E. Di C punya 7/4. E juga punya 7/4. Di C punya 0,465. E juga punya. Masalahnya yaitu di 2/3 sama 1/2. Nah, 2/3 dengan 1/2 itu 1/2 lebih kecil daripada 2/3. Sehingga hasilnya E. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini 39 ditambah 91 dibagi 5. Ini sama dengan 26 ya. Kemudian 107 dikurangi 90 sama dengan 17. Maka 442 itu adalah 26 dikali 17. Caranya untuk mencari A juga sama. Maka 16 ditambah 47 dibagi 3. Sehingga di sini sama dengan 21. Kemudian 75 dikurangi 59 itu sama dengan 16 ya. Maka di sini A itu sama dengan 21 kali 16. Hasilnya 336. Oke, karena waktunya 1 menit lagi ya. Ini aku stop share dulu, kemudian aku share di chat.